Hadirin hamba-hamba Allah yang mulia, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, dan sekadar menyegarkan ingatan, saya sedikit ulangi pertanyaan tentang proses turunnya Al-Quran. Belum muncul di sana. Bagaimana proses turunnya Al-Quran? Para mubalik, para ustadz menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar. Kapan Lailatul Qadar terjadi? Berdasarkan keterangan para sahabat Nabi, Lailatul Qadar terjadi di salah satu malam ganjil dari 10 malam terakhir Ramadan. Mungkin malam 21, mungkin 23, 25, 27, 29. Tapi pertanyaannya, yang tahun lalu saya sudah tanyakan, sengaja saya ulangi, masih ingat enggak? Kalau memang Quran diturunkan di Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir, mengapa peringatan nuzulul Quran, peringatan turunnya Quran dirayakan tanggal 17 dan 17 ada di 10 yang kedua, bukan 10 yang ketiga? Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Mudah-mudahan masih ingat. Ini jamaah setia ini. Beliau katakan kesepakatan para ulama untuk bertepatan dengan 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan, katanya. Jadi 17 Ramadan, 17 Agustus. Setuju? Banyak yang tidak setuju, Pak. Silakan yang bisa jawab. Di sana kelihatan juga ya. Katanya Quran diturunkan di Lailatul Qadar malam ganjil di 10 terakhir. Kenapa nuzulul Quran di 10 yang kedua? Silakan yang mau jawab. Bapak masih ingat? Silakan. Oke, memang turun di Gua Hira yang ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu 17 Ramadan, betul. Lalu bagaimana dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar? Kami turunkan Quran pada Lailatul Qadar dan Lailatul Qadar di 10 terakhir. Jadi gimana ini? Kalau yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hira 17 Ramadan itu betul. Tapi bagaimana dengan fi lailatul qadarnya? Lupa ya? Atau jangan-jangan jamaah yang sekarang yang tahun lalu belum ikut ceramah di sini, pengajian di sini. Begini cara penjelasannya. Ada sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas yang pernah didoakan oleh Nabi supaya diberikan kefahaman yang mendalam tentang Quran. Dan doa Nabi tentu dikabulkan oleh Allah. Maka jadilah Ibnu Abbas ini sahabat Nabi yang paling kuat pemahamannya tentang Quran. Bahkan setelah Nabi wafat, kalau di antara para sahabat Nabi terjadi perbedaan pendapat dalam memahami, dalam menafsirkan ayat-ayat Quran, Ibnu Abbas ini yang bisa menyelesaikan. Beliau bisa mengeluarkan pemahaman-pemahaman, penafsiran-penafsiran yang meluas, yang memuaskan semua pihak. Terkait dengan proses turunnya Quran, Ibnu Abbas menjelaskan dalam hadis yang panjang. Karena panjang saya potong-potong hadisnya untuk memudahkan pemahaman. Adalah benar Quran diturunkan fi lailatul qadar, pada malam qadar. Benar. Bahkan jumlatan wahidatan, seluruh Quran
diturunkan sekaligus pada Lailatul Qadar. Seluruh Quran. Turun dari mana? Kemana? Diturunkan dari Lauhil Mahfuz, gudangnya ilmu Allah. Diturunkan ila sama'id dunya, ke langit yang terendah. Ada 7 lapis langit, diturunkan ke langit yang terendah. Dan faja'ala, di langit terendah itu ada tempat yang bernama Baitul Izzah, balai keagungan, House of Glory. Seluruh Quran diturunkan pada Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz ke langit terendah. Di situ ada Baitul Izzah. Lalu dari Baitul Izzah itu diturunkan ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkannya secara bertahap selama 22 tahun masa kenabian. Nabi Muhammad SAW jadi nabi itu umur 40, beliau wafat umur 62 lewat, jadi masuk 63. Jadi 22 tahun masa kenabian, Quran diturunkan bertahap. Tahap pertamanya yang di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tahap pertama di Gua Hira itu 17 Ramadan. Nah, jadi kalau dilihat grafisnya, dari Allah Quran diturunkan seluruhnya ke Baitul Izzah. Dan ketika diturunkan ke Baitul Izzah ini, seluruh Quran diturunkan sekaligus. Itu pada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu terjadinya di akhir Ramadan. Setelah di Baitul Izzah sudah turun semua Quran, baru diturunkan ke muka bumi secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Tahap pertamanya 17 Ramadan di Gua Hira. Mungkin muncul pertanyaan, kan turunnya di Lailatul Qadar, turun sekaligus. Lalu turun ke bumi 17 Ramadan. Apa mundur waktunya? Bukan. Yang turun ke Baitul Izzah itu Ramadan tahun sebelumnya. Jadi yang Lailatul Qadar di penghujung Ramadan tahun sebelumnya diturunkan ke Baitul Izzah. Ramadan berikutnya baru diturunkan ke bumi 5 ayat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Maka kita merayakan nuzulul Quran, turunnya Quran 17 Ramadan. Itu turun yang pertama di Gua Hira. Maka di 10 hari terakhir kita iktikaf memburu Lailatul Qadar. Bukan soal Lailatul Qadar itu turun Qurannya yang kita kejar, tapi karena khairun min alfi syahr, yang malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih. Siapa yang melakukan sholat di malam itu, tarawih, seperti tarawih selama 83 tahun, 1000 bulan. Begitu. Inilah proses turunnya Quran, dijelaskan dalam 3 hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Muncul pertanyaan, mengapa Quran diturunkannya secara bertahap? Bertahap sampai 22 tahun. Dulu pun orang-orang kafir sudah bertanya. Dijelaskan dalam ayat Quran juga. Wa qala alladzina kafaru, berkatalah orang-orang kafir waktu itu, laula nuzila alaihil Qur'anu jumlatan wahidatan. Mengapa Quran tidak diturunkan seluruhnya saja sekaligus biar tuntas? Dan Allah menjawab, kadzalika linusabbita fuadaka bihi. Linusabbita bihi fuadak. Demikianlah cara kami memperkokoh imanmu, memperkokoh keyakinanmu. Waratalnahu tartila, maka kami bacakan Quran secara bertahap. Dengan bertahap itu Rasulullah hendak memperkokoh iman dan keyakinan. Sebab kalau Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW seluruh Quran sekaligus, berarti semua perintah di dalam Quran, semua larangan di dalam Quran otomatis berlaku seketika sekaligus. Saat itu juga orang tidak boleh minum khamar, tidak boleh judi, tidak boleh zina, tidak boleh riba, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Saat itu juga orang harus sholat, harus puasa, harus zakat. Ketika semua perintah, semua larangan diturunkan sekaligus,
orang frustasi. Berat banget nih agama, begitu. Nah, seperti sekarang banyaknya orang yang agak ragu masuk Islam karena dia setel radio di sini, channel ini. Orang Islam harus zakat, harus puasa. Setel radio di sini, orang Islam harus berjihad, harus qiyamul lail. Setel ini, wah, Islam tuh banyak bener. Itu berat, ragu dia masuk Islam. Ya. Apalagi dengar ceramah, saudara-saudara, rukun Islam itu lima perkara. Nah, orang Betawi dulu kalau ngaji pakai perkara kan, rukun Islam 5 perkara. Yang orang Cina dengar, haya, satu perkara, habis uang banyak di polisi. Apalagi ini 5 perkara, katanya. Nah, nggak jadi masuk Islam. 1 perkara aja habis uang banyak katanya, apalagi 5 perkara. Rukun istinja 4 perkara, rukun ini kebanyakan perkara. Saya bilang sama Ustadz Betawi, jangan bawa-bawa perkara lagi. Orang takut berperkara masuk Islam. Itu. Nah. Jadi kalau Quran diturunkan seluruhnya sekaligus, semua perintah, semua larangan berlaku seketika, berat. Ya. Terutama kalau harus mengubah kebiasaan. Mengubah keyakinan, plek, itu lebih mudah. Patung jadi Tuhan, patung Tuhan. Tidak, semua ini bukan Tuhan. Tuhan itu dia pencipta alam semesta. Oh iyalah, masuk akal. Patung kita yang bikin kok, ya ini bukan Tuhan. Oke, Tuhan pencipta alam. Itu masih gampang. Tapi kalau yang harus diubah adalah perilaku, dan perilaku itu sudah menjadi kebiasaan. Biasa mabuk, biasa zina, biasa jadi rentenir, dapat duit banyak. Ketika kebiasaan, habit harus diharamkan, yang jelek-jelek itu susah. Maka larangan minuman keras saja tidak seketika. Allah turunkan dulu ayat. Sesungguhnya di dalam khamar, di dalam minum-minuman keras, ada manfaat, tapi banyak dosanya. Disebut ada manfaat, tapi banyak dosanya. Ya memang ada manfaatnya. Di musim dingin, minum anggur, badan jadi hangat. Tapi banyak dosanya. Nah, apa dosanya? Kalau orang udah mabuk, dia kehilangan kontrol, akal sehat dan moralnya. Dia mudah memperkosa, merampok dan segala macam. Nah, belakangan turun lagi ayat, jauhi minuman keras. Nah, jauhi, tapi masih boleh kan? Nah, boleh. Nah, tapi kalau lagi mabuk jangan sholat, gitu. Karena itu dulu ada sahabat Nabi masih biasa nenggak juga. Nah, terus pulang masih ingat belum sholat, itu lewat masjid masih setengah mabuk, belum sholat, dia masuk ke masjid sholat, perintah sholat sudah turun, larangan minuman keras belum turun, itu sholat rakaat pertama masih mendingan, rakaat kedua ngawur karena mabuk. Konon katanya yang dibaca surat Al-Kafirun nggak selesai begitu. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna. Dia mabuk. Yang ngelihat lapor ke Nabi, ya Rasulullah, si anu sholat dalam keadaan mabuk, kacau. Nabi juga diam, nggak bisa jawab. Ya orang mabuk sholat udah pasti kacau. Larangan minuman keras belum turun. Lalu Allah turunkan jalan keluarnya. Yang kemudian itu ayat masuk di surat An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu lakukan salat wa antum sukara, jika kamu dalam keadaan mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Tunggu sampai mabukmu reda, mabukmu selesai, sehingga kamu bisa mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi kalau lagi mabuk aja dulu, nggak usah sholat. Taruh udah selesai, baru sholat. Begitu. Emang belum turun larangannya. Itu. Jadi mula-mula minuman keras dibilang ada manfaat, tapi banyak dosa. Turun banyak hendaknya jauhi. Belakangan baru haram minuman keras. Itu. Jadi mengubah kebiasaan itu memang tidak boleh sekaligus, harus bertahap. Itu baru minuman keras. Jangankan minuman keras, banyak di antara kita berhenti merokok aja kan susah banget ya. Masih banyak kan ahli hisab di sini. Dewan Suro suka rokok. Saya Januari kemarin diundang sama Kiai-Kiai NU Pamekasan di Madura untuk memberikan penjelasan tentang
Wahabi. Apa itu Wahabi Salafi? 500 lebih kiai-kiai pimpinan pesantren. Waktu mau acara, pimpinan acara bilang, Ustadz Wahyudin, yang itu Kiai Mubarok. Nah ini juga Kiai Mubarok, ini Kiai Mubarok. Saya bingung, kok semua Kiai Mubarok? Mulut bau rokok katanya. Saya bilang, ada aja nih orang Madura, Kiai Mubarok mulut bau rokok katanya. Nah itu baru soal rokok. Kenapa Quran diturunkan secara bertahap? Supaya tidak sekaligus perintah dan larangan berlaku. Supaya tidak bikin frustasi. Karena mengubah perilaku, mengubah kebiasaan itu harus bertahap. Yang kedua, Qurannya sudah diturunkan ke Baitul Izzah, tapi untuk turun ke bumi nunggu kasus dulu, nunggu kasus. Ternyata ada kasus perang, menang, dapat rampasan perang. Terus gimana nih cara bagi rampasan perang? Lalu mereka tanya, ya Rasulullah gimana cara bagi rampasan perang? Begitu ditanya Allah turunkan ayatnya. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang rampasan perang. Begini cara baginya. Di sebagian masyarakat, terutama masyarakat tradisional, perempuan kalau sedang haid, keluar darah tanpa adanya luka, keluar darah tanpa adanya perang, berarti itu dia sedang kena penyakit, berarti dia sedang terkena setan, maka perempuan haid adalah perempuan kotor yang harus dijauhi. Nah, itu karena orang nggak ngerti apa itu haid, apa itu menstruasi. Kita yang sekarang sudah belajar tentang ilmu reproduksi, bagaimana terbentuknya keturunan, embriologi, mengerti apa itu sperma dan ovum, paham. Tapi orang-orang zaman dulu, kenapa perempuan perang kagak, terluka kagak, tahu-tahu keluar darah? Ini kalau nggak sakit, ya setan, begitu kesetanan. Ini menjijikkan. Maka pada masyarakat tradisional, perempuan haid dikeluarkan dari kampung, suruh tinggal di dalam hutan, dibikinkan rumah di atas pohon karena ini sedang berpenyakit. Lalu bagaimana jawaban Islam? Begitu turun Islam, orang pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, haid itu apa sih? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Turun ayatnya tentang haid. Jadi nunggu kasus. Begitu ada kasus, Allah turunkan. Kalau suatu ajaran, suatu perintah, suatu larangan tanpa ada kasus tiba-tiba diturunkan, orang tidak mengingat, orang tidak tertarik. Tapi begitu ada kasus diturunkan ayatnya, orang jadi ngeh betul, jadi ingat betul, dan orang jadi tahu betul manfaatnya. Ada problem, ada jawaban. Oh, Islam itu memang jalan keluar. Tapi kalau nggak ada kasusnya, tiba-tiba diturunkan perintah, tiba-tiba diturunkan larangan, apalagi sekadar penjelasan, ini apaan nih? Orang nggak ada kasus, nggak ada perlunya. Begitu ada kasus, turun. Oh iya, memang ini jalan keluar. Kalau begitu Islam memang bagus. Nah, jadi begitulah. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Begitulah cara kami memperkokoh iman. Caranya Quran diturunkan secara bertahap supaya perubahan tidak sekaligus, tidak bikin frustasi, dan juga dengan adanya kasus, keberadaan ajaran Islam menjadi sangat bermakna. Tapi yang jelas, Quran diturunkan belum dalam bentuk fisik, belum dalam bentuk fisik, belum dalam bentuk benda. Bagaimana cerita Nabi ketika di Gua Hira? Jibril datang dan berkata, ya Muhammad, ikra, baca. Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Ikra, ma ana biqari. Ikra, ma ana biqari. 3 kali. Lalu Jibril memeluk aku dengan erat sampai aku merasa sesak dan sulit bernafas. Ketika Jibril lepaskan pelukan, keluarlah dari mulut Nabi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Jibril memindahkan wahyu dengan memeluk Nabi. Pelukan dilepas, wahyu pindah ke dalam kolbu Nabi. Jibril tidak pernah menyerahkan Quran dalam bentuk benda, apalagi dalam bentuk buku.
Belum ada. Quran bertahap, 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 bertahap. Belum dibukukan. Maka sampai Nabi wafat, Quran itu cuma dihafal. Belum ada buku Quran. Ya, tidak ada keterangan di Gua Hira Nabi menyerahkan, Jibril menyerahkan Quran dalam bentuk buku. Nah, itu sebabnya dalam Quran, Quran pun disebut dengan istilah ruh. Ya. Kalau ada Quran terjemahan, Anda bawa atau di depan buka surat 16 ayat 2. Ya. Surat An-Nahl ayat 2. Yunazzilul malaikata birruhi. Baca teks Arabnya. Yunazzilu, dia yang menurunkan. Al malaika, para malaikat. Birruhi, membawa ruh. Tapi kita lihat di Quran terjemahan, ruh di situ diterjemahkan wahyu. Nah, coba lihat Quran terjemahan versi Kementerian Agama. Dan Anda nggak usah khawatir. Yang kemarin soal Quran dikorupsi itu pengadaan Qurannya, bukan penerjemahannya yang dikorupsi. Itu ya, pengadaannya itu. Nah, jadi dibikin laporan, diadakan Quran, dicetak sekian ribu, tapi yang dicetak sepertiganya, seperempatnya. Pengadaannya yang dikorupsi, bukan terjemahnya. Itu nggak usah khawatir. Itu. Jadi ruh pada ayat itu diterjemahkan wahyu. Apakah itu cuma terjemahan Quran versi bahasa Indonesia? Tidak. Versi bahasa lain pun mengatakan istilah ruh pada ayat itu wahyu. Bahkan di kitab-kitab tafsir yang klasik menjelaskan ruh pada ayat itu wahyu. Lihat juga yang bawah, surat Asy-Syura ayat 52, surat 42 ayat 52. Wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna ilaika, telah kami wahyukan kepada engkau ruhan, ruh. Apa arti ruh di situ? Juga dijelaskan dalam terjemahan dan kitab tafsir. Ruh di situ artinya wahyu Al-Quran. Mengapa Quran disebut dengan ruh? Karena memang wujudnya Quran yang hakiki itu wujud ruhaniyah, wujud yang abstrak. Jibril memeluk Rasulullah, begitu pelukan dilepas, ayat Quran sudah pindah. Dan tidak ada perpindahan berupa benda, tidak ada kertas, tidak ada tulisan, tidak ada buku, abstrak. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, satu saat di musim dingin, Nabi terlihat berpeluh, berkeringat, bergetar tubuhnya saat mendengar suara lonceng. Begitu suara lonceng selesai, maka keringat pun berhenti. Dan ada apa ya Rasulullah? Barusan aku menerima wahyu. Ketika wahyu dalam proses turun berupa suara lonceng, begitu terasa berat bagi Nabi. Tapi yang jelas tidak ada wahyu berupa benda, berupa kertas, berupa buku. Terkadang Allah memasukkan wahyu langsung ke dalam kolbu Nabi. Tak, begitu saja. Itu sebabnya wahyu disebut ruh, karena wujudnya ruhaniyah, wujudnya abstrak. Baru belakangan nanti Quran mulai dituliskan. Ya. Siapa yang menuliskan Quran? Anas radhiyallahu an, sahabat Nabi. Bukan Anas Urbangingrum, ya, lain lagi. Ini abah sahabat Nabi nih. Bukan Anas Urbangingrum. Ada 4 penulis Quran di zaman Nabi. Kenapa cuma 4? Waktu itu sahabat Nabi yang bisa baca tulis ya cuma 4 orang itu. Kok dikit amat yang bisa baca tulis? Jangankan dulu abad ke-7. Sekarang aja di Indonesia nih 1400 tahun kemudian masih banyak orang yang buta huruf. Apalagi dulu. Jangankan dulu, kemarin-kemarin aja tahun 80-an di Saudi Arabia yang begitu kaya masih banyak orang buta huruf. Jadi orang-orang tua kita tuh cerita pergi haji, ada mobil nyelonong, nerobos lampu merah, vus, dikejar sama polisi pakai mobil patroli. Stop, kamu melanggar hukum, nerobos lampu merah. Iya, keluarin buku tilang, isi sendiri. Karena polisinya buta huruf. Jadi polisi nangkep orang suruh nulis sendiri. Itu.
Nah, kalau ketemu anak kita di sini, suruh tulis aja nama siapa, kayak nama orang ditulis, nomor SIM orang, dia kagak bisa baca. Nah, tahun 80-an masih ada polisi Saudi itu yang buta huruf. Apalagi di zaman Nabi, cuma 4 orang yang bisa nulis. Maka ketika Nabi menerima wahyu, terima wahyu, Nabi ajarkan, semua menghafal. 4 orang ini mulai menulis. Bagaimana mereka menuliskannya? Zaid bin Sabit bercerita, nahnu inda Rasulillah nu'liful Quran minar riqa. Dulu kami di zaman Nabi menuliskan Quran di dalam riqa. Apa itu riqa? Kulit binatang. Kambing disembelih, dikelupas kulitnya. Bagian dalam kulit masih lunak, empuk, dengan ujung pisau yang tajam dibuat goresan-goresan. Nabi perintahkan kepada Zaid, tulis surat, kirimkan kepada Raja Mesir yang Kristen, ajak dia masuk Islam. Zaid pun tulis di kulit binatang. Itu surat dikirim ke Mesir. Beruntungnya tuh surat sampai sekarang masih ada, tersimpan di Museum Turki. Inilah foto surat untuk Raja Mesir di kulit binatang. Lihat huruf Arab zaman Nabi. Huruf Arabnya masih sangat sederhana. Belum ada tanda fathah, kasroh, dhamma. Itu surat. Bagaimana catatan Quran? Ada catatan Quran di kulit binatang yang menjadi koleksi Sayyidina Ali, sekarang tersimpan di Museum Najaf di Irak. Nih fotonya. Dari foto ayat Quran di kulit binatang, saya repro lagi. Begitulah huruf Arab di zaman Nabi. Dan ini foto Quran koleksi Umar bin Khattab yang sekarang tersimpan di Museum Istanbul. Jadi huruf Arab di zaman Nabi belum ada tanda baca fathah, kasroh, dhamma. Titik pun belum ada. Tapi bisa baca dong kalau yang ini, bisa ditebak lah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Lihat huruf ba, nggak ada titiknya. Sin ada giginya 3. Huruf mim, lihat huruf mim. Mim kakinya belum tumbuh waktu itu, belum pakai kaki ya. Bismillah, alif lam lam ha, lihat huruf alif seperti lam yang terbalik. Lam lam ha, ar-Rahman, alif lam ro, ro pendek. Yang baris kedua ha mim nun, nun ditarik ke bawah. Itu. Jadi kalau sekarang kita ngajarin anak nulis Arab, ya nggak sempurna amat, nggak apa-apa deh. Aslinya juga Arab begini hurufnya dulu. Ya. Itu kalau sekarang nggak sempurna wajar. Yang lebih gawat kalau bapaknya yang kagak bisa baca Al-Quran. Itu. Ya. Ini, begitulah di zaman Nabi dalam bentuk kulit. Nabi meninggal, wafat, Quran dalam hafalan. Catatan di kulit binatang, catatan terserak, tidak lengkap. Maka di zaman Umar, Quran baru dikumpulkan. Abu Bakar, zaman Abu Bakar Quran dikumpulkan. Abu Bakar 2 tahun jadi kepala negara, keburu wafat. Baru di masa Umar bin Khattab selesai Quran dibukukan. Dan oleh Utsman bin Affan, Quran dibuat salinannya. Dan beruntung sekarang ini salinan Quran yang dibuat oleh Khalifah Utsman lebih dari 8 salinan, masih tersisa 2. Nah, ini fotonya. 1 tersimpan di Kairo di Mesir, 1 tersimpan di Azerbaijan. Itu. Kalau yang surat-surat tadi, yang foto-foto Quran di kulit binatang itu di Istanbul. 3 bulan lalu saya ke Istanbul. Saya lihat itu di museumnya, masih ada. Ini udah pakai kertas, nggak ditulis di kulit lagi, kertas, tapi hurufnya masih sederhana. Nah, supaya susunan kertasnya awet, dikasih lapisan luar. Lapisan luar itu dibuatnya dari bahan kulit. Kulit bahasa Arabnya jildun, jilid. Jildun, jilid. Jadi istilah jilid itu dari bahasa Arab, artinya kulit. Itu. Nah, ini fotokopian udah dijilid apa belum? Oh, lagi dijilid. Nah, mana jilidnya? Ya ini jilidnya. Kok nggak ada jilidnya? Nah, jilid bahasa Arab kulit. Nah, sekarang tidak selalu berupa kulit. Itu. Ya, jilidnya plastik katanya. Nah, jadi jilid itu jildun. Begitulah saudara sekalian. Akhirnya zaman berkembang. Mula-mula Quran ditulis di kulit binatang. Lalu muncul menjadi buku. Lalu dibukukan pakai komputer. Lalu sekarang Quran ditulis dengan huruf Braille. Muncul dalam bentuk CD, dalam bentuk kaset. Dan muncul Quran digital. Nah,
Ada yang punya handphone Asia, udah ada Qur'annya di dalam. Dan dia bingung sendiri. Ustadz, kalau saya mau masuk WC, bagaimana nih? Di handphone saya ada Qur'annya. Nah, mana Qur'annya? Tuh kelihatan di layarnya ayat Qur'an. Saya tekan tombol on off-nya, saya matiin. Mati kan? Gak ada Qur'annya. Yang mati di layar Ustadz, tapi di dalam tetap ada memorinya. Jadi gimana? Ya saya nggak boleh bawa Quran ke WC. Ya kalau nggak boleh, ente tinggal aja tuh handphone di luar. Wah, kalau ditanggal di luar, khatam semuanya tuh. Semua handphone juga khatam. Ya udah, kantongin aja bawa masuk, udah saya matiin. Yang mati layarnya Ustadz, handphone Qurannya masih ada di memorinya, di memori masih ada. Ya nggak apa-apa kalau di memori. Nggak bisa Ustadz. Pokoknya biar di memori Quran nggak boleh dibawa ke WC. Saya bilang kalau begitu sial banget itu. Para sarjana lulusan PTIQ, perguruan tinggi Al-Quran, mereka hafal-hafal Quran. Berarti kalau masuk WC nggak boleh bawa kepala. Masuk WC cuma belakangnya aja sebatas pintu. Karena ada memorinya, ada Quran. Nah ini jadi muncul persoalan fikih. Begitulah. Nah saya ingin akhiri dengan sebuah survei. Nggak usah malu-malu, ini bukan soal riya, hanya survei saja. Ini malam ke-26, ya, malam ke-26. Sekurang-kurangnya kita puasa udah 25. Siapa di antara hadirin Bapak Ibu yang baca Qur'annya, karena puasanya 25 hari, baca Qur'annya udah 25 juz? Tolong tunjuk tangan. 25 juz atau lebih? Survei ini, survei. 1, 2, 3, 4. Sebelah sana 5, 6, 7, 8, oke, 9. Nih sebelah sini 10, 11. Ada lagi, ibu-ibu tunjuk tangan bu, yang udah 25 juz. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oke. Sebenarnya bahkan banyak yang udah khatam, cuma karena tawadu aja nggak mau tunjuk tangan. Oke lah. 25 hari, 25 juz. 25 hari baru lewat 10 juz. 10 juz udah lewat, berarti 11, 12, 13, pokoknya 10 udah lewat. Tolong tunjuk tangan yang di atas 10 juz. Ini survei aja, survei. Pokoknya lebih dari 10 juz. Di atas 10 juz. 1, 2, 3, 4, 5. Belakang nggak ada. 6. Oke. Ibu-ibu yang lebih dari 10 juz. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, makasih. Yang lain? Nah, hati-hati nih. Ramadan udah mau berakhir. Ingat nggak Lebaran tahun lalu? Lebaran tahun lalu sholat Id di mana? Ada yang di sini, ada yang di kampung. Pagi-pagi kita berangkat ke lapangan. Kita gelar sajadah di lapangan. Udara masih sejuk, matahari belum naik. Ya. Dan sambil menunggu sholat Id, kita takbir bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Sambil takbir, sambil mendengarkan suara burung berterbangan mencicit-cicit. Ada rasa senang pulang kampung ketemu sanak famili. Ada rasa haru, ya Allah, Engkau sungguh telah memanjakan kami. Kau panjangkan umur, Kau berikan kesehatan, Kau berikan rezeki, Kau berikan kesempatan pulang kampung silaturahim. Rasa haru. Tapi diam-diam ada juga rasa sedih. Sedihnya, ya Allah, Ramadan lewat lagi, Quran gak kebaca lagi. Orang-orang pada khatam Quran, saya 10 juz enggak, 5 juz enggak. Saya setua ini masih belum juga bisa baca Quran. Begitu banyak karunia rezeki Engkau berikan untuk memanjakan aku, tapi kok begini amat aku ini.
dari satu Ramadan ke Ramadan, satu juz saja enggak. Dengan rasa sedih, lalu ada semacam janji dan resolusi. Ya Allah, tapi ya Allah, kalau saja kau berikan kepadaku kesempatan satu Ramadan lagi tahun depan, aku punya kesempatan 11 bulan untuk belajar baca Quran. Dan Ramadan depan aku sudah bisa baca Quran, aku akan khatamkan Quran. Itulah janji kita Idul Fitri tahun lalu. Dan sekarang Idul Fitri udah tinggal 5 hari lagi. Setahun udah berlalu, belum juga Quran terbaca. Yang belum bisa baca Quran masih tetap nggak bisa baca Quran. Susah, tapi cerita soal bola, nama pemain bola hafal semua. Skornya berapa hafal, sinetron hafal, koran habis. Quran nggak ada kita benahin pada diri kita. Di mana syukur kita? Di mana syukur kita? Apa kita masih yakin bakal hidup lagi tahun depan? Nah, bukan, ini mah bukan ngomelin Pak, Bu, bukan ngomel. Tapi dalam rangka mengingatkan diri saya dan diri kita semua. Yuk deh, jadi orang jangan keterlaluan banget. Ya, rezekinya dapat banyak, nikmatnya dapat banyak, perolehannya dapat banyak, syukurnya kok kurang. Quran aja nggak diberes-beresin. Demikian. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi. Dan ingat, Ramadan tahun depan kita jumpa lagi. Ada survei lagi nanti. Siapa yang sudah khatam baca Quran, kita semua akan tunjuk tangan. Ya, kita tunjuk tangan. Insya Allah. Ya Allah, berikan ya Allah. Berikan kekuatan, berikan himmah, kekuatan, kemauan untuk memperbaiki diri pada diri kami ya Allah. Untuk meningkatkan kualitas keagamaan, kualitas iman, kualitas syukur. Bukakan untuk kami pintu-pintu rahmat dan hidayah-Mu. Bukakan untuk kami pintu-pintu ilmu dan hikmah-Mu. Angkatlah derajat dan martabat kami ya Allah. Muliakan kami beserta segenap anak, cucu dan semua keturunan kami. Ya Allah, seandainya Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang Engkau terima semua amal ibadah kami, yang Engkau tutupi segala kekurangan dan cacat-cacatnya. Maafkan ya Allah, akhirnya hanya ampunan dan rahmat-Mu yang kami minta. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim.